Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran fikih kelas 6 semester 1. Setelah kita bahas kemarin, kita membahas masalah makanan halal dan haram. Kita lanjutkan pertemuan sekarang, kita bahas minuman halal dan minuman haram. Kita harus mengerti dahulu apa itu minuman halal. Pengertian minuman halal adalah menurut bahasa minuman dari kata asibah dan jamaknya asibah yang artinya minum-minuman. Halal berasal dari bahasa Arab yaitu halalan. Secara bahasa berarti melepas ikatan, dibolehkan atau tidak dilarang menurut hukum Islam. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, mengenai dasar dari hukum minum minuman halal, yaitu berdasarkan dalam Surah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrafu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan jenis daripada minum-minuman halal yaitu semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, yaitu minum-minuman yang airnya itu dari alami seperti air sumur, air mata air, air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, dan masih banyak lagi. Dan air minuman yang airnya tercampur dengan benda yang lain yang halal seperti susu, kopi, teh, dan yang lainnya. Dan minuman yang melalui proses kimia, contohnya seperti minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lainnya. Itu merupakan jenis minuman. Dan jenis-jenis minuman halal yaitu air yang tidak memabukkan sebelum pernah memabukkan seperti arak berubah menjadi cuka. Kemudian yang kedua, air bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang kemudian yang ketiga, air suci yang didapat dengan cara yang halal. Hikmah meminum minuman yang halal yang pertama adalah mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Maksudnya badan, kalau hati itu yang ada di dalam sini. Dan yang kedua, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita senang mengkonsumsi suatu minuman yang halal, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang selanjutnya adalah menumbuhkan perbuatan yang baik. Jadi kesemua tadi, kalau kita senang minum minuman yang halal, maka itu semua akan ada pada diri kita. Kemudian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Itu semua minuman yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dasar dari Al-Quran mengenai minuman haram yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya adalah jenis-jenis minuman haram. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Jadi semua darah itu haram. Dan yang kedua, minuman keras atau khamr. Dan yang ketiga, minuman yang diminum dengan bejana emas. Dan yang keempat, minuman yang membahayakan dirinya. Yang kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Yang keenam, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang ketujuh, minuman yang tercampur dengan najis. Yang terakhir, yang kedelapan, minuman dengan efek psikotropika. Jadi seperti halnya sabu-sabu itu psikotropika. Dan lanjutnya, sebab-sebab minuman menjadi haram. Yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan dan yang tidak disukai, hal-hal yang melampaui batas. Kemudian yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Kemudian yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Dan keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan yang kelima, menjijikan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Yang keenam, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Akibat meminum minuman haram. Ini akibatnya kalau kita suka meminum sesuatu yang haram. Yang pertama, dapat mendapatkan murka Allah atau azab Allah dari dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedua, hati tertutup seperti tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah ke sesuatu yang lebih baik. Dan ibadah yang dikerjakan sia-sia. Jadi kalau kita senang meminum minuman yang haram, maka selama kita ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sia-sia. Kemudian yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Jadi orang yang minum minuman yang haram, maka dalam dirinya tidak ada keberkahan. Kemudian yang kelima, akan membentuk sifat-sifat syaitania seperti suka marah, berbohong, khianat. Itu termasuk sifat-sifat syaitania. Kemudian yang keenam, susah menerima ilmu kebenaran. Yang ketujuh, badan tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Dan sikap kita untuk menghindari minuman haram adalah yang pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa. Dan yang kedua, hendaknya tidak makan dan minum yang hasil maksiat. Dan yang ketiga, sebaiknya makan dan minum secukupnya. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang kelima, tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram karena minuman haram dapat membahayakan tubuh. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat terhadap tujuan kita hidup. Dan yang ketujuh, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri ataupun orang banyak. Yang kedelapan, dapat membedakan
mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang 9, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Dampak negatif dari meminum minuman yang negatif. Yang pertama, akan terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau gila. Yang kedua, minuman haram bisa merusak harta. Yang ketiga, mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan manusia yang lain. Dan yang keempat, menghalangi seseorang dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Dan yang kelima, menyebabkan terjadinya zina. Dan yang keenam, kunci segala kemaksiatan dan keburukan, sebab minuman haram akan memudahkan peminumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan yang ketujuh, senang bergaul dengan orang yang kurang baik. Dan kesimpulan dari minum-minuman yang halal dan haram tadi, yang pertama adalah minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut Al-Quran dan hadis. Kemudian minuman haram adalah minuman yang dilarang atau diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian dasar dari hukum minum-minuman halal adalah Surah Al-A'raf ayat 31, dan minuman haram terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 90. Ya, dari kesimpulan tadi mungkin sudah jelas. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah jelas, tidak ada yang menanyakan, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai binatang halal dan binatang haram. Dan terima kasih. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.